Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen peneliti. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Luciani Sri Rezeki dari kelas A2 PGSD Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Project Learning berbasis sosial scientific isu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu berpikir kreatif merupakan suatu kemampuan yang seharusnya sudah dimiliki siswa. Kemampuan berpikir kreatif memberi manfaat bagi kehidupan seseorang seperti bisa menambah pengetahuan baru dan menciptakan solusi untuk membesarkan suatu masalah. Pendidikan pada tingkatan sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kreatif siswa. Namun, metode pembelajaran konvensional seringkali kurang mampu memfasilitasi pengembangan aspek kreativitas secara optimal. Kemampuan berpikir kreatif siswa masih sangat terbatas. Kemampuan ini harus dikembangkan dan diterapkan secara konsisten sepanjang proses belajar sehingga siswa akhirnya memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan menangani masalah apapun yang muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang kreatif. Berdasarkan permasalahan yang didefinisikan di atas, maka berpikir kreatif sudah harus mulai diperhatikan perkembangan dan pengembangannya sejak dini. Model project based learning berbasis scientific isu menjadi salah satu model yang cocok untuk mengatasi permasalahan kurangnya berpikir kreatif pada siswa. Karena model project based learning berbasis scientific isu merupakan model yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai sarana pembelajaran dan mengaitkannya ke dalam satu permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses penerapan model project based learning berbasis sosial scientific itu pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian, yang kedua, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model project based learning berbasis sosial scientific itu. Kemudian, masalah yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 4 sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning berbasis sosial scientific itu. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, proses penerapan model project based learning berbasis sosial scientific isu pada pembelajaran siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini yaitu peningkatan untuk mengetahui dan menelaah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan model project based learning berbasis sosial scientific isu pada pembelajaran siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menelaah kendala yang dihadapi guru dan siswa kelas 4 dengan model project based learning berbasis sosial scientific isu pada pembelajaran siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian di sini ada kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama itu pengertian IPA pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka, materi IPA digabungkan dengan IPS yang berubah menjadi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Akan tetapi tetap berbeda bab atau topik tidak terintegrasi. Penggabungan dari mata pelajaran IPA dan IPS tersebut dikarenakan pada usia siswa pada tingkatan sekolah dasar berada pada tahap holistik, utuh dan juga konkret. Persepsi pada pembelajaran IPAS memiliki respon yang positif, diantaranya guru telah memahami esensi dari adanya mata pelajaran IPAS itu sendiri. Marwa 2023. Kemudian yang kedua yaitu kajian teori dari penelitian ini, pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan keterampilan tingkat tinggi pada abad 21 yang bermanfaat bagi proses dan hasil belajar siswa serta membantu siswa memahami masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Haji dan Mawar. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian model project based learning. Model project based learning merupakan suatu model dengan menggunakan suatu masalah sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Dengan langkah akhir siswa dapat menciptakan sebuah proyek yang bertujuan agar siswa dapat memahami materi pembelajaran serta mampu berpikir kritis atau kreatif sehingga siswa menjadi kreatif dan inovatif dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hidayat 2021. Dan yang terakhir yaitu pengertian social scientific issue. Social scientific issue merupakan permasalahan yang merujuk pada dunia nyata yang kompleks, yang melibatkan unsur ilmiah dan sosial. Social scientific issue memanfaatkan masalah sosial pada dunia nyata yang mendorong pembelajaran berbasis masalah yang kreatif. Sari 2021.
Kemudian metode penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah mixed method. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Riset, desain, rancangan penelitian metode campuran merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mencampurkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian untuk memahami permasalahan pada penelitian. Creswell Clark 2015. Kemudian, metode pada penelitian ini menggunakan The Explanatory Sequential merupakan model penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama. Kemudian pada tahap keduanya, pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dengan menggunakan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran secara umum atau generalisasi. Kemudian instrumen pada penelitian ini digunakan pada penelitian yaitu tes pretest dan post-test, lembar wawancara guru, lembar observasi guru, dan lembar angket siswa. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar dengan jumlah siswa 26 siswa. Siswa tersebut memiliki kriteria pada umumnya berusia 9-10 yang dilakukan di salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu dilihat pada tabel di sini, terdapat langkah-langkah model project based learning beserta proses penerapan model project based learning berbasis sosio-scientific isu. Langkah pertama yaitu penentuan proyek. Langkah pertama pada model ini penentuan proyek. Lalu, kemudian proses penerapannya yaitu pada tahap proses ini guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan suatu proyek yang akan dibuat sesuai bahasan, yaitu mengenai sumber energi atau mengubah bentuk energi terbarukan di sekitar kita yang melibatkan sosio-scientific issue atau permasalahan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu merancang langkah-langkah. Pada tahap ini, setiap kelompok akan merancang proses dan langkah-langkah pembuatan proyek dari mulai bahan, alat, waktu yang diperlukan. Kemudian menyusun jadwal. Pada tahap ini, guru membagikan sebuah LKPD yang dimana pada LKPD tersebut siswa harus mengisi beberapa pertanyaan. Guru juga memotivasi siswa untuk membaca dengan cermat teks yang ada pada LKPD tersebut. Guru juga berkeliling dan membuat catatan hasil bagi siswa yang masih kesulitan memahami gagasan pada teks yang dibaca. Kemudian yaitu ketiga itu menyusun jadwal. Yang ketiga yaitu penyelesaian proyek dan monitoring guru. Pada tahap proses ini, setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan untuk proyek yang akan dibuat sesuai dengan diskusi sebelumnya dan ide-ide dari siswa. Kemudian, guru berjalan untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Pada tahap proses ini, setiap kelompok akan diminta untuk melakukan uji coba pada proyek yang telah dibuat. Setiap kelompok mendiskusikan apa saja yang terjadi pada proyek yang telah dibuat. Siswa juga menuliskan pada bagan pada LKPD tersebut, siswa dapat mengobservasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pergerakan dan perubahan pada proyek tersebut. Setiap kelompok juga menjelaskan manfaat dari proyek yang telah dibuat dan energi apa saja yang digunakan pada proyek tersebut. Pada tahap ini juga siswa melakukan presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil proyek. Pada tahap ini siswa menuliskan laporan hasil percobaan. Siswa juga berpendapat mengenai kesulitan yang terjadi pada saat pembuatan proyek pada saat uji coba siswa mengeluarkan sebuah masalah. Terdapat temuan penting dalam proses penerapan model project based learning ini. Model project based learning berbasis scientific issue, yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa terlihat dari setiap proses penerapan model tersebut yang disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu fluency atau kemampuan pada saat menentukan suatu ide atau proyek yang dimana siswa dapat menghasilkan suatu ide atau proyek yaitu nilai itu.
Produk tersebut menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil. Siswa juga mampu menerapkan metode pada proyek yang disesuaikan dengan permasalahan yang didasarkan pada social scientific issue. Hal tersebut sesuai dengan indikator kedua, flexibility, atau solusi yang beragam. Tahap indikator ketiga yaitu originality, dilihat hasil ide proyek yang inovatif. Kemudian, siswa mampu menjelaskan manfaat dari produk, cara kerja produk, langkah-langkah, dan sumber daya yang diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan indikator yang terakhir yaitu elaboration, atau menguraikan suatu pemikiran secara jelas dan terperinci. Baik, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah yang kedua mengenai peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa pada model project based learning berbasis social scientific issue. Pada materi IPA kelas 4 sekolah dasar, dilihat pada tabel ini ya, keterangan nilai tertinggi pada saat tes yaitu 66. Kemudian pada saat post tes atau setelah digunakannya atau setelah diterapkannya model project based learning berbasis social scientific itu menjadi 80. Kemudian nilai terendah dari saat tes atau sebelum penggunaan model project based learning berbasis social scientific itu kita mendapat nilai 48, sedangkan post tes 70. Lihat juga jumlah nilai di tes 1536, sedangkan post tes 1992. Nilai rata-rata pada tes yaitu sebelum dilakukannya proses atau penerapan project based learning berbasis social scientific itu mendapat 59,1. Adapun pada saat menggunakan model project based learning berbasis social scientific itu mencapai 77%, yang dimana dilihat dari hasil rata-rata yang diperoleh pada saat tes dan post tes mengalami peningkatan yang signifikan. Itu kemudian ada hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu masih dalam rumusan masalah kedua, yaitu peningkatan dilihat dari uji normalitas yang mendapat pretest mendapat nilai 0,272 dan post-test 0,057. Tabel di atas menunjukkan bahwasannya yang dimana pada data tersebut signifikansi pretest 0,275 lebih besar daripada 0,05 dan nilai signifikansi post-test memperoleh 0,057 yang berarti lebih dari 0,05. Yang dimana pada data tersebut berdistribusi normal. Kemudian pada hasil tes menunjukkan bahwa signifikansi 2 kali lab 0,00 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Selanjutnya dilihat dari hasil uji ambien menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 0,84 dengan kategori tinggi atau efektif, dan yang terakhir hasil uji efek sains bahwa adanya besaran perbedaan dalam bentuk angka antara nilai positif dan nilai pretest yaitu 5,98, yaitu masuk ke dalam kriteria moderate atau sedang. Maka dari itu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SDN 1 Keladi menggunakan model project based learning berbasis social scientific issue. Kemudian hasil dan pembahasan pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu kendala yang dihadapi guru dan siswa pada saat proses penerapan model project based learning berbasis social scientific issue. Dilihat pada tabel di sini, kendala yang dihadapi guru yang pertama yaitu masalah waktu, karena ketika membuat suatu proyek membutuhkan waktu khusus dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan alat, bahan, dan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, peningkatan pemahaman siswa yang berbeda-beda. Lihat dari grafik di samping tabel tersebut, yaitu merupakan rekapitulasi hasil dari angket siswa dari keseluruhan angket siswa dari rekapitulasi. Berdasarkan hasil tabel wawancara guru dan hasil rekapitulasi angket siswa, di atas terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, yaitu kesulitan pertama masalah waktu, karena ketika membuat suatu proyek membutuhkan waktu khusus dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu biasa
biasanya dari masalah keterbatasan alat, bahan, dan sumber daya alam lainnya. Kesulitan ketiga biasanya karena tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Kemudian kendala yang dihadapi siswa ketika pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPA, materi mengubah bentuk energi, pembelajaran hanya konvensional atau hanya dengan metode ceramah saja atau pemberian materi saja tanpa melibatkan siswa secara langsung. Siswa merasa bahwa mereka lebih memahami materi dengan mencobanya sendiri, uh, atau melakukan sebuah praktek atau pembuatan sebuah produk. Siswa juga merasa lebih bersemangat ketika pembuatan produk, aktif dan kreatif juga pada saat pembelajaran proyek. Pada pembelajaran khususnya khususnya pembelajaran IPA. Jadi di sini uh, kesimpulan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan yaitu berdasarkan proses penerapan model project-based learning berbasis social scientific issue eh, dengan sintak model. Yang pertama penentuan proyek, yang kedua merancang langkah-langkah, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat penyelesaian proyek dan monitoring guru, kemudian penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek, kemudian langkah terakhir yaitu evaluasi hasil proyek sesuai dengan indikator berpikir kreatif siswa yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Yang dilihat dari gagasan baru, ide proyek, proses, dan hasil produk yang dianalisis secara otentik, yang disesuaikan dengan topik yang sudah ditentukan. Selain daripada itu, terdapat juga peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi mengubah bentuk energi yang dilihat dari hasil rata-rata pretest dan post-test yang diperkuat dengan hasil NGEN, efek size, dan hasil uji yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan dan perbedaan kata-kata yang signifikan antara pretest dan post-test. Kendala guru yaitu kemudian kendala guru yaitu perihal waktu, keterbatasan alat, bahan, dan sumber daya, kemudian dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, kendala siswa hanya pada saat pembelajaran hanya menjelaskan materi tanpa praktik, membuat mereka kurang memahami materi itu. Adapun di sini hasil dokumentasi dari beberapa. Yang pertama di sini ada pada saat wawancara yang dilakukan oleh saya sebagai peneliti dengan guru kelas kelas 4. Kemudian ada hasil presentasi, kemudian ada hasil project atau hasil pembuatan project. Seperti itu. Sekian presentasi penelitian skripsi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.